Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel yang membahas tentang seputar broiler. Bila rekan-rekan peternak maupun rekan-rekan yang ingin mengetahui seluk-beluk beternak ayam broiler, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang kondisi ayam saya yang telah berumur 30 hari. Ayam sudah cukup dewasa, teman-teman. Teman-teman bisa melihat kondisinya sekarang. Alhamdulillah, ayam dalam keadaan sehat-sehat. Tumbuhannya cukup merata, nafsu makan juga bagus. Kematian ayam yang dijumpai pada umur 30 hari ini adalah sebanyak 2 ekor. Ini wajar dan normal. Kita berharap demikian, teman-teman. Mudah-mudahan untuk hari-hari berikutnya sampai panen kematian juga tidak begitu banyak, atau dengan kata lain kalau bisa jangan sampai ada yang mati. Karena kalau umur 30 hari ini, kalau seandainya ada ayam yang mati, tentu sudah membawa jumlah pakan yang banyak telah dihabiskan oleh ayam. Itu membuat kerugian kita akan semakin besar, semakin banyak, kematiannya bertambah setiap harinya. Dan akhir-akhir ini, teman-teman, kondisi lingkungan pada umur 30 hari ini cukup mendukung kita beternak ayam broiler yang sudah besar ini. Karena pada akhir-akhir ini hari sering mendung atau bahkan hujan, ini sangat membantu kita mengurangi panas yang ada pada ayam, khususnya di kandang panggung terbuka. Sebagaimana kita ketahui, kita beternak ayam broiler di kandang panggung terbuka ini cukup hanya mengandalkan kondisi lingkungan dalam beternak ayam broiler. Jika hari bagusnya di sini adalah kondisi yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh ayam. Kalau ayam kecil membutuhkan kondisi yang panas, hari lingkungan yang panas cukup. Begitu sebaliknya, kalau ayam yang besar membutuhkan lingkungan yang sejuk. Seandainya hari hujan, hari mendung, inilah kondisi yang nyaman buat ayam yang sudah dewasa. Karena ayam yang sudah dewasa, ayam yang sudah berumur 30 hari ke atas ini, seandainya hari panas, seringkali kita melihat ayam yang ngap-ngapan. Ini ayam berarti membutuhkan oksigen yang banyak. Ini menunjukkan bahwa ayam sedang mencoba melawan panas dari kondisi lingkungannya, dengan menapas seperti ngap-ngapan, membutuhkan udara yang sejuk. Pada ayam yang sudah dewasa ini, sebaiknya kita jangan terlalu sering masuk ke dalam kandang, teman-teman. Seperti ingin memperbaiki sesuatu yang rusak atau ingin mengambil ayam yang mati. Sebaiknya ayam yang mati atau sesuatu yang rusak kita tahan dulu, kita biarkan aja. Nanti sore kita ambil, kita perbaiki lagi. Ini adalah kondisi yang perlu kita waspada, jangan terlalu sering masuk ke dalam kandang. Seandainya ada yang rusak seperti tempat minum yang bocor, sebaiknya kita tahan dulu, teman-teman. Karena semakin sering kita masuk ke dalam kandang, tentu akan membuat ayam semakin banyak bergerak. Namun jika ingin memaksakan diri juga masuk ke dalam kandang ini, teman-teman cukup berhati-hati juga, jangan sampai ayam kita sampai terkejut. Jika ayam sering terkejut, ini akan membuat kita akan mudah stres. Ayam akan mudah bergerak. Salah satu gejala stres yang perlu kita ketahui juga bahwa ayam akan mudah bergerak ke sana kemari dengan kondisinya yang tidak nyaman.
Maka teman-teman harus hati-hati jika ingin memaksakan diri juga ingin masuk ke dalam kandang, apalagi dengan cuaca yang panas. Ayam yang stres akan mudah mengalami kematian, dan mudah juga, dan yang lebih fatal lagi, mudahnya juga bibit penyakit masuk ke dalam ayam kita ini. Maka dari itu sebaiknya kita tahan dulu teman-teman, apalagi cuaca di luar sedang panas. Begitu juga untuk suara-suara yang berisik, sekiranya bisa membuat yang tidak nyaman, seperti suara kendaraan, suara seandainya ada anjing yang kita pelihara, suara anjing itu bisa membuat ayam juga tidak nyaman. Jadi teman-teman harus bisa mengantisipasinya untuk membuat ayam kita tidak mudah terkejut dengan suara-suara tersebut. Maka dari itu saya menyarankan jika teman-teman ingin memulai beternak ayam broiler, pilihlah, khususnya di kandang-kandang panggung terbuka ini, pilihlah atau carilah lokasi yang cukup sepi, karena suara-suara berisik yang tak beraturan tersebut seperti suara kendaraan bisa nantinya akan membuat ayam kita mudah stres. Namun apabila sekiranya teman-teman sudah terlanjur membuat kandang panggung terbuka ini di daerah yang cukup berisik, seperti suara-suara kendaraan, salah satu cara agar ayam kita tetap nyaman adalah menghidupkan musik atau lagu. Walaupun ayam tidak mengerti dengan musik yang kita hidupkan ini, yang kita mainkan ini, mana ada ayam yang mengerti akan lagu atau musik teman-teman. Setidaknya kita bisa mempertahankan suara atau lingkungan dalam keadaan yang sama. Dan ayam tidak mudah terkejut dengan suara-suara yang pada waktu-waktu tertentu yang bisa membuat ayam terkejut. Karena salah satu faktor keberhasilan beternak ayam broiler ini adalah bisa atau tidaknya kita membuat ayam dengan kondisi yang nyaman. Nyaman buat kita belum tentu nyaman buat ayam, sebaliknya nyaman buat ayam belum tentu nyaman buat kita. Sekurang-kurangnya kita mencari kondisi yang ideal, nyaman buat ayam dan nyaman buat kita. Seperti beternak ayam di daerah yang sangat jauh dengan pemukiman, tentu untuk keperluan sehari-hari bagi kita dari kandang tentu akan kesulitan. Untuk manajemen air minum, untuk manajemen umur 30 hari ini, khusus untuk air minum, jika teman-teman masih memiliki stok vitamin, teman-teman bisa memberikan pada ayam. Selain untuk membantu pertumbuhan, juga untuk membantu nafsu makannya tetap terjaga, dan juga mampu mengurangi terjadinya stres pada ayam. Dalam malam harinya teman-teman bisa memberikan juga air yang mengandung kaporit untuk ayam tenek. Ini juga untuk membantu membunuh mikroorganisme yang tidak baik yang ada dalam air minum ayam. Apalagi dengan kondisi yang akhir-akhir ini sering hujan, maka sangat dianjurkan memberikan air yang mengandung kaporit, karena di saat musim hujan jumlah air tanah yang ada dalam sumur kita tentu akan meningkat. Mikroorganisme yang tidak baik tentu juga akan bertambah yang ada dalam air minum. Untuk manajemen pakan, sebaiknya memberikan pakan pada waktu yang telah kita tentukan pada jam yang sama setiap harinya, baik itu di pagi hari maupun di sore harinya. Umpamanya kita telah memberikan atau menetapkan waktu memberi makan jam 7 setiap paginya, maka besoknya, untuk hari-hari besoknya berilah pakan 7 setiap harinya. Itu juga di sore hari. Saya menyarankan seandainya kita memberikan pakan ayam di jam 5 sore, berilah seperti itu setiap sorenya teman-teman.
Jadi yang sering menjadi kendala itu adalah pemberian pakan di sore hari. Sebenarnya pakan jika kita memberikan pakan dengan kondisi ayam yang masih nggak makan, sebaiknya diundur dulu teman-teman. Ini salah satu strategi kita untuk mengurangi stres. Kita tetap memberikan pakan nanti kondisi atau ayam dalam keadaan nggak makan. Bila pakan di sore hari sekiranya pada ayam yang sudah mulai tenang dan tidak lagi menunjukkan kondisi yang makan. Demikianlah sedikit berbagi saya pada umur 30 hari ini. Jika ada yang salah, jika ada yang kurang dalam penyampaian, jika ada yang berbeda dengan cara saya bertemu ayam broiler dengan teman-teman, silakan teman-teman mengisi kolom komentarnya. Terima kasih. Itu juga jika ada yang salah saya menyampaikannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.